Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enita Roza, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Padang, akan melaksanakan praktek UKIN pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 di SMK Negeri 1 Benai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda semua? Baik. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, tolong ketua kelas disiapkan. Siap. Terlebih dahulu berdoa mulai. Ibu absen dulu ya. Pada hari ini ada yang tidak hadir ketua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nihil ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, Ananda sudah siap untuk belajar matematika? Siap. Siap. Kerapiannya sudah itu. Tengok kesiapannya dulu, bajunya sudah masuk? Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti karena sudah siap untuk belajar, bisa kita lanjutkan ya? Siap. Oke. Masih ingat Ananda tentang materi sebelumnya? Siap. Ayo. Oke, rata-rata hitung, data tunggal, data berkelompok, apa lagi? Modus data tunggal data berkelompok, Bu. Oke, modus data tunggal, data berkelompok. Nah, sebelum kita masuk materi berikut, kita seperti biasa, berarti apa materi kita ke materi berikut? Nah, ini dia ya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang median, data tunggal, dan data berkelompok. Nah, kesepakatan belajar agar pembelajaran kita berjalan secara baik dan lancar. Coba Gra. Ya. Pertama, kami disiplin dengan waktu. Kedua, kami saling menghargai. Ketiga, kami menjaga kelas agar tetap bersih, rapi, dan tertib. Keempat, kami berusaha untuk fokus dan aktif dalam belajar. Oke, bisa kita sepakati? Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu Ananda bisa menentukan median data tunggal. Kemudian Ananda bisa menghitung median data berkelompok. Langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kita, tahap pertama orientasi pada masalah. Ananda nanti akan Ibu berikan permasalahan pada LKPD, dikerjakan secara berkelompok. Nah, kemudian pengorganisasian kelompok yang sudah Ibu bentuk di grup kemarin berdasarkan hasil kuis pada pertemuan sebelumnya. Tahap ketiga, Ananda bekerja sama dalam kelompok itu. Jika terjadi masalah, tanyakan ke guru. Nah, tahap keempat nanti akan presentase. Masing-masing anggota kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tahap yang kelima, nah ini dia kita akan lakukan kuis. Nah, pada tahap keempat ini Ibu berharap kelompok yang sudah dibentuk itu heterogen. Ada siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah. Nah, tolong siswa dengan kemampuan tinggi bisa membantu kawannya. Nanti ada kolaborasi antara siswa ya. Nah, kerjasamanya. Sebelum materi kita mulai, berarti materi prasyarat yang harus Ananda kuasai yaitu materi sebelum. Ibu akan lihat tes kemampuan awal. Ayo buka HP-nya, kemudian link yang sudah Ibu kirimkan di grup di Google Form. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, selesai? Selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba perhatikan untuk video motivasi ya. Tentu dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena di Ganjar Pranowo menurun secara drastis. Manfaat pembelajaran statistika itu bukan hanya pada pembelajaran matematika kita di sekolah ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi. Nah, pertanyaan pemantik.
Materi kita tadi median, ya. Nah, bagaimana kita menentukan data tengah dari sekelompok nilai? Ayo, bagaimana menentukannya? Dengan Oke, apakah Anda ketahui tentang median? Nah, jika belum tahu, inilah yang akan kita pelajari ya. Sebelum kita mempelajari materinya, kita akan melakukan dikerjakan di LKPD. Kita akan mengerjakan dengan menggunakan LKPD ya. Ibu bagikan nanti per kelompok. Nah, permasalahannya akan disajikan. Nah, ini petunjuk LKPD. Baca dengan seksama tujuan LKPD. Kerjakan LKPD secara berkelompok. Lengkapi jawaban yang ada pada tabel. Kemudian periksa. Jika mengalami permasalahan, nanti tanya pada ibu. Nah, ini permasalahan aktivitas pertama yang akan kita bahas. Kemeriahan mewarnai Festival Pacu Jalur atau Pacu Sampan Panjang di Sungai Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Ribuan warga antusias menyaksikan lomba perahu tradisional yang merupakan tradisi tahunan ini. 193 tim berlomba di atas sungai menggunakan jalur atau sampan tradisional yang terbuat dari batang pohon sepanjang 30 meter. Tiap jalur diisi 50-60 pendayung. Nah, permasalahannya kita bahas di LKPD. Nah, sekarang Ananda duduk per kelompok seperti yang sudah Ibu bentuk di grup WA ya. Ya. Tulis nama kelompoknya, mana kelompok apa ini? Nah, tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok Kuartil, tulis nama kelompoknya dan anggotanya ya. Ini kelompok modus, tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Semuanya bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini kelompok median. Askan ini. dikumpul satu. Ya, dikumpul satu. Dah. Oke, berikut kita bisa cari aktivitas yang pertama. Apa permasalahannya? Nah, ini ya. Masyarakat Kuantan Singingi pada Pacu Jalur tahun 2004 diperkirakan banyaknya penonton pada hari pertama. Nah, ini permasalahannya. Ada jumpa di LKPD-nya, Nak? Ada. Oke. Bisa dikerjakan sendiri dulu ya. Jika tidak paham, Ibu bantu. Isi sesuai permintaan di soal. Oke. Nama anggota kelompok sudah? Nah, isi berikut. Diurutkan ya. Apa permintaannya? Informasi apa yang ada di LKPD itu? Oke. Yang paling Ya. paling sedikit. Oh gitu ya. Sedikit, Bu. Informasinya bisa dibaca di situ? Bisa. Bisa dipahami? Kelompok kuartil. Informasi apa yang Ananda jumpai? Apa yang dijumpai di situ, Dini? Oh, banyak penonton pada setiap tribun. Oke, di perintah soalnya apa itu? Urutkan dari terkecil sampai terbesar. Oke, bisa ya mengurutkan? Ya, alhamdulillah. Langkah yang ketiga, tadi datanya sudah diurut ya, Ibu lihat tadi di kelompoknya sudah diurut. Nah, sekarang apa permintaan di langkah yang ketiga? Apa itu, Yori? Dari data itu manakah data yang letaknya di tengah dari keseluruhan data tersebut? Oke, dari data yang sudah diurutkan, Ananda diminta menentukan mana yang datanya di tengah. Bisa menentukan? Sawo. Oke, ditandai ya. Bulat. Ya, di lingkaran. Oke. Bisa menentukan datanya yang di tengah? Nah, kesimpulannya terakhir. Apa kesimpulan yang Ananda peroleh? Kesimpulannya apa? Maka data tengah yang diperoleh Maka data tengah yang diperoleh adalah 550. semua anggota kelompok dipahamkan ya?
Semua anggota kelompok paham, bukan hanya 1-2 orang saja. Kesimpulan selesai? Apa kesimpulannya? Data tengahnya tadi? Maka data tengah dari data tersebut adalah 550. Oke, tulis di kesimpulan itu Tiwi. Maka oke, alhamdulillah untuk aktivitas 1 bisa semua kelompok selesai. Masih semangat untuk melanjutkan ke aktivitas kedua? Masih. Oke, ayo kita lanjut untuk aktivitas yang kedua. Lanjutkan buka LKPD halaman berikut. Aktivitas yang kedua pada uji kompetensi keahlian nih jurusan kalian ya, jurusan TKJ anak kelas 3 melaksanakan uji kompetensi jurusan. Nah, mereka membutuhkan waktu dalam merakit jaringan. Nah, ini dia permasalahannya. Berbeda dengan aktivitas yang pertama tadi. Beda apa bedanya, Bi? Febi? Ini data? Oke, betul. Data berkelompok karena ada interval. Nah, coba kerjakan aktivitas yang kedua dulu ya. Nah, Ananda, coba aktivitas yang kedua dari tabel. Dari tabel, ikutin langkah ya. Informasi apa yang terdapat di situ? Banyak data. Berapa banyak datanya? 30. Nah, bisa dihitung semua dari tabel ya. Dari frekuensi. Kemudian, langkah yang kedua, tentukan letak kelas median. Nah, gimana menentukan letak kelas median? Apa ya betul, ada 1/2 dari setengah. Nah, ya semuanya bisa nih, berasa. Ya. Dilengkapi datanya. Langkah yang kedua, kelompok kuartil selesai. Langkah yang kedua, dah. Modus, oke. Berikut langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, apa perintahnya itu? Oke, di mana letak kelas median? Lengkapi tabel. Ya, lengkapi tabelnya dulu. Tabel yang ada dilengkapi. Dilengkapi tabelnya. Oke, tabelnya dilengkapi ya. Semuanya paham? Kelompok sini? Udah? Tabelnya sudah dilengkapi? Coba lihat Ibu ya, Ri. Oke, tinggal dijumlah ya. Pas, harus sama ini, frekuensi dengan FK-nya sama. Oke. Kelompok median sama ini, frekuensi sama dengan frekuensi kumulatif. Oke. Melengkapi tabel selesai. Oke, kita lanjutkan untuk nih. Berdasarkan data tabel, maka median terletak pada datum keberapa? Kemudian pada interval keberapa? Ayo, ada masalah? Lihat Ibu, untuk menentukan letak kelas median. Oke. Kelompok kuartil 15. Oke. Dari semua kelompok yang Ibu lihat tadi masih ragu kayaknya untuk menentukan letak kelas median ya. Karena berbeda. Kalau data tunggal tadi tinggal diurut ya. Kalau data berkelompok sini Ibu berikan sedikit penjelasan. Nah, ini untuk data berkelompok. Datanya sudah dijumlah tadi? Sudah. Tadi berapa ini jumlahnya? 4 tambah 12 terus tambah 6 18 ya. Oh
Oh ya, tambah 4, 16. Kemudian 16 dapat 22. Terus dapat 27. oke. 27 tambah 3. 30. Ini jumlah frekuensi 30. Nah, untuk menentukan letak kelas median, bagaimana tadi? Data ke 1/2 kali banyak data. Begitu tadi ya pada langkah kedua ya. Nah, berarti ini di mana letaknya? 1/2 data ke 1/2. Banyak datanya ada berapa ini? 30. Oke, 30. Berarti data ke setengah dari 30. 15. Oke, data ke 15. Nah, data ke 15 di mana itu letaknya? 25 sampai 27. Ini baru sampai 16, 12 sampai 4 ya, berarti di sini. Nah, oke, di mana intervalnya itu, Nak? Intervalnya berarti 25 sampai 29. oke, pintar. 25 sampai 29. Untuk langkah berikut bisa sendiri mengerjakan ya. Oke, lanjutkan untuk data berikut. Oke. Strategi apa yang Ananda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Semuanya bekerja ya, bantu kawannya. Kalau ada terkendala, tolong Sadri ambilkan buku paket biar lihat contoh soal yang ada di buku paket. Untuk membantu Ananda mengerjakan, ya, karena ini dia data berkelompok, ada interval. Coba buka, ambil buku paketnya. Ini dia, halaman 165 ya. Di halaman 165 ada itu contoh soalnya untuk median data berkelompok. Ada jumpa semua? Untuk menyelesaikan permasalahan di aktivitas yang kedua, coba Ananda perhatikan contoh soal di situ, melatih literasi dan numerasi Ananda. Coba dulu jika ada permasalahan baru tanya Ibu ya. Ada jumpa 165? Ada ya. Nih menentukan data ini 200 ya. Setengah dari 200 100. Di mana letak data yang ke 100 itu? Ini ya. Mana dia ini? Ya, nih letaknya adalah setengah dari 100. Setengah dari 150. Makanya terletak pada 120 sampai. Nah, kalau tadi kita dapat berapa itu? 25 sampai 29. Nah, tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah itu selalu dikurang nih ya. Selalu dikurang dengan berapa Dini itu lihat Ibu? 0,5. Oh iya betul. 24 dikurang 0,5. Kemudian frekuensi sebelum kelasnya. Lihat tabel tadi lagi. Frekuensi sebelumnya jumlahkan. Ada berapa tuh Fitra? 12. Oke. Lanjut ke bawah ya. Ikutin langkah-langkah. Ada permasalahan? Oke. Median. Bisa tepi bawah lihat Ibu. 25. Frekuensi sebelumnya jumlahkan itu, coba lihat tabel sebelum. 1 dijumlahkan yang sebelum, tambah 3, 4 tambah 8. Oke, dapat 12. Dah. Berikut jumlah frekuensi sebelum. Frekuensi kelas median itu sendiri, frekuensi yang ditandai 4. Oke, Yori. Kemudian panjang kelas. Ya, panjang kelas dari berapa itu? 25, 26, 27, 8, 29. Data yang sebelumnya ada berapa itu? 5. Data yang sebelum 10 sampai dia sama ya. Setiap kelas intervalnya sama, 10, 11, 14. Semua panjang kelas di setiap data sama, intervalnya 5. Oke. Berikut
Nah, ini dia. Tentukan langkah yang kelima. Ya, hasil. Bagaimana Ananda menyelesaikan permasalahan di atas? Tinggal disubstitusi. Tinggal substitusi aja ya. Oke. Teliti penjumlahan dan perkalian, gunakan kalkulator, boleh pakai HP. Teliti yang berkoma ya. Ya, Ibu rasa bisa itu. Ada masalah untuk yang terakhir? Lihat Ibu. Penjumlahan. Lihat Ibu. Setengah dari 30, 15 kurang 12. 13 kali 5, 15 ya. 15 dibagi 4. Oke. Kesimpulannya belum di situ. Oh ya, kesimpulan. Ini loh. Iya, ada kami isi. Isi kesimpulannya. Maka median data ada. Berapa dapatnya Fitra? Pas. 8,25. Oke, kesimpulannya sudah? Oke, semua kelompok selesai? Oke, alhamdulillah. Semua anggota kelompok harus paham dengan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Sekarang bukti pahamnya masing-masing anggota kelompok Ibu akan acak yang mengerjakan ke depan. Untuk aktivitas 1, kelompok median modus. Yang kelompok 1, yang aktivitas 1. Aktivitas 1. Ayo. Kuartil Dini, ayo Dini. Aktivitas 1. Nah, ini aktivitas 1 sederhana. Kenalkan, nama saya Dini Fitri Rahmayani. Saya dari kelompok Kuartil ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang aktivitas 1. Nah nih, sebelah sana aja ya. Untuk langkah yang pertama, nomor 1, apa itu? Dari cerita tersebut dan Anda urutkan datanya. Di sini, Bu. Ya. Oke, langkah yang ketiga. Dari data itu manakah yang letaknya di tengah? Langkah yang keempat, kesimpulan apa yang Anda peroleh? Urutlah dari nomor 1. Di sini disuruh urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil ada 200, 300, 450, 550, 600, 700 dan 800. Lalu langkah ketiga, kita disuruh mencari data tengah. Data tengah dari yang data di atas yaitu 550. Kesimpulan dari pekerjaan ini adalah kita dapat menentukan data tengahnya yang diperoleh adalah 550. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, bisa ya? Semuanya paham? Berarti untuk menentukan data tengahnya nampak diurutkan. Oke, nampak di situ datanya adalah 550. Aplaus untuk kuartil. Aktivitas yang kedua. Aktivitas kedua sedikit berbeda karena dia data berkelompok. Aktivitas kedua kelompok modus. Ayo, Yori. Dari kelompok modus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aktivitas 2.
informasi dari banyak data. Yang pertama apa itu? Tulis. Yang pertama, informasi tersebut banyak datanya ada berapa? Yang kedua, yang ketiga, data tabel diurutkan. Lengkapi tabelnya di sini saja. Sambil temannya mengerjakan yang di depan, kelompok lain dikoreksi kerjaan LKPD-nya ya, dan tanyakan yang tidak dipahami. Oke, langkah yang berikut. Oke, berdasarkan tabel tersebut median terletak pada dantum ke tulis di situ janggut. Berarti pada dantum ke 15 tadi ya. Kemudian berada pada interval. Langkah berikut. Nih. Strategi apa yang Ananda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ikutin perintah yang ada di LKPD. Ya, tepi bawah TB. Kemudian FK, frekuensi kumulatif. Berikut substitusi. Tentukan itu bukan FE ya. Median. Median sama dengan kesimpulannya berarti median. Di hasil yang saya tuliskan di depan ini, apakah ada yang tidak dipahami teman-teman? Silakan ditanyakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Tiwi? Dari mana dapat 24,5? Oh ya, 24,5 itu. 24,5 adalah 25 kurang 0,5. Berarti dari tepi bawah. Dari sisi bawah. Di bawah itu kan harus dikurang 0,5. Oke, ada lagi? Dari mana dapatnya FME 4 itu? FME. Frekuensi mediannya itu adalah, mediannya kan terletak pada datum 25 sampai 29. Maka frekuensinya adalah 4. Paham? Oke, dari tabel berarti ya? Dan dari tabel. Nih ya. Oke, frekuensinya 4. Ada lagi? Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok mode. Langkah berikut ya. Ananda Ibu harapkan tadi sudah betul-betul dipahami cara menentukan median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, bukti pahamnya kita kerjakan. Nah, ini dia kuis ya. Siap? Ya. Bisa mengerjakan? Salah dah. Duduk ke tempat semula. Kumpulkan LKPD dan buku paketnya. Satu ketua kumpulkan. Buku paket dan LKPD dikumpul. Ini tulis nama ya, tulis namanya dan kelas. Langsung kerjakan, waktunya tidak lama. Boleh pakai HP. Kerjakan. Oke. Tulis nama dan kelasnya, tulis tabel yang ada di situ. Oke. Ibu kasih waktu. Untuk pengerjaan kuis ini 5 menit ya, selesai. KPD tadi, karena ini median data apa itu? Data berkelompok. Berarti caranya sama tadi yang dikerjakan oleh kelompok modus, yaitu menentukan median data berkelompok.
Tentukan dulu di mana letak kelas mediannya, ya. Ayo. Sudah selesai semua? Ayo dikumpulkan bagi yang sudah, ayo kumpulkan. Ibu akan bandingkan nanti tes kemampuan awal dengan kuis yang sudah Ibu berikan ya. Oke, alhamdulillah selesai kuis. Nah, langkah berikutnya kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Oke, Tiwi. Untuk menentukan median data tunggal, kita harus menurunkan dari data terkecil sampai yang terbesar, dan data yang di tengah itulah mediannya. Oke, yang lain? Sepakat? Nah, menentukan median data tunggal diurutkan dulu dari data terkecil sampai Terbesar. Nah, alhamdulillah. Berikut untuk data apa lagi yang kedua? Kelompok. Ayo, data berkelompok bagaimana menentukannya? Menentukannya dengan menentukan letak kelas bawah median pada interval. Selanjutnya menentukan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dan selanjutnya menentukan frekuensi kelas median. Selanjutnya panjang kelas atau interval sehingga mendapatkan median. Oke, nah itu kesimpulannya ya. Ini dia kesimpulannya. Nih, ada median data ganjil, tinggal dibagi dua ya. Nah, kemudian ada median data berkelompok. Tentukan tepi bawah kelas median, frekuensi median, frekuensi sebelum kelas median. Itulah kesimpulan. Nah, untuk refleksi. Bagaimana perasaan Ananda belajar pada hari ini? Menyenangkankah atau? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apa saja yang kamu pelajari pada hari ini? Apa saja yang dipelajari hari ini? Median data berkelompok dan data Oke, menentukan median data berkelompok dan data tunggal. Kemudian kamu bisa menentukan apa yang kamu sukai. Yang disenangi pada kegiatan ini apa? Semuanya. Oke, belajar bekerja kelompok. Ada lagi diskusi ya. Kemudian apa lagi? Saling membantu. Oke, alhamdulillah itulah salah satu kegunaan kita belajar berkelompok. Ada yang membantu. Nah, kita beri perasaanmu bintang berapa sekarang? Kita beri. Oke, bintang 5. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita bahas yaitu kuartil. Kuartil, kalau tadi ukuran pemusatan data, kuartil itu ukuran letak data. Nah, untuk itu Ibu berharap Ananda sudah mempelajari di rumah, di buku paket, ditentukan, pelajari sendiri dulu, kemudian untuk tugas. Tugas agar materi median itu lebih mantap pahamnya dan menentukan median rata-rata median data tunggal dan data berkelompok, buka di buku halaman 166 nomor 3. Coba nanti ditandai di buku paket ya. Oke. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini berkah. Ibu berharap Ananda semua bisa mempelajarinya dengan baik. Oke. Kita tutup, tolong ketua. Kita tutup pembelajaran. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.